soal calon wakil presiden atau cawapres pendamping Anies di Pilpres 2024 rupanya masih alot. Kenapa? Pasalnya, semua pejabat, tokoh dan elit politik seperti Khofifah Indar Parawansyah, AHY dan lain sebagainya, bila mau menjadi cawapres Anies harus punya mental kuat, harus siapkan mode tempur, sebab dapat dipastikan terancam. Viral, ternyata beberapa tokoh yang digadang-gadang menjadi calon wakil presiden atau cawapres bakal capres koalisi perubahan untuk persatuan Anies Baswedan takut untuk maju. Hal ini disampaikan mantan anggota TGUPP Tatak Ujiati berdasarkan cerita teman yang sangat dekat dengan Anies Baswedan. Pasalnya, konsekuensi menjadi cawapres mantan Gubernur DKI Jakarta itu sangat berat. Beberapa orang yang digadang-gadang jadi bakal cawapres Anies tak berani maju, takut konsekuensi katanya, dicari-cari kesalahan dan dikriminalisasi. Begitu cerita teman yang dekat sekali dengan Anies. So, siapapun cawapres Anies besok dipastikan ia bernyali, tak punya kasus hukum, ungkapnya dikutip dari Twitter pribadinya. Sehingga bisa dipastikan bahwa sosok cawapres yang dipilih oleh Anies Baswedan mempunyai nyali dan bersih dari kasus hukum. Isu ini juga diperkuat oleh pemerhati politik Tony Rashid. Deal Anies Khofifah Capres-Cawapres 2024. Itulah kabar yang berseliweran di diskusi elit. Akan tetapi lambat laun kabarnya menghilang. Khofifah sudah sangat sulit untuk ditemui oleh tim koalisi perubahan untuk persatuan atau KPP. Kenapa harus Khofifah? Karena Khofifah memenuhi 5 kriteria cawapres yang diinginkan Anies Baswedan, bahkan 5+. Khofifah disepakati oleh 3 partai pengusung. Potensi peningkatan elektabilitas cukup besar karena Khofifah Gubernur Jawa Timur, NU dan wanita. Ini seksi secara elektoral. Punya pengalaman di DPR RI, Menteri Sosial dan Gubernur. Chemistry dengan Anies nyambung. Oke banget lah. Publik menilai ini pasangan ideal, pasangan yang lebih mudah menjemput kemenangan. Tapi apa boleh dikata, Khofifah malah meminta anaknya keluar dari Partai Demokrat dan menghindari segala keterkaitan dengan Anies Baswedan dan KPP. Kenapa Khofifah sekarang terkesan takut dipasangkan dengan Anies? Publik sudah bisa menebak faktor penyebabnya. Bagi KPP, latar belakang ketokohan di NU menjadi prioritas untuk mendampingi Anies di Pilpres 2024. Mengingat elektabilitas Anies di Jawa Timur dan Jawa Tengah masih butuh perjuangan yang lebih keras. Dengan menggandeng tokoh NU, elektabilitas Jawa Timur dan Jawa Tengah bisa didongkrak. Banyak tokoh NU memenuhi 5 kriteria sebagai cawapres Anies Baswedan. Bicara 5 kriteria jika situasi politiknya normal. Jika tidak normal, maka butuh tambahan kriteria. Hari ini, publik tahu ada semacam kekhawatiran akut yang kemudian menimbulkan ketegangan serius di kalangan tertentu sejak Anies Baswedan dideklarasikan sebagai capres. Fakta ini sulit dibantah karena info panggung belakang juga semakin kencang beredar di media dan medsos. Denny Indrayana dan sejumlah tokoh mulai bongkar-bongkar. Hari gini siapa yang berani jadi cawapres Anies? Ini poinnya. Percuma punya 5 kriteria jika tidak punya nyali untuk maju. Kenapa butuh nyali?
Karena siapapun yang akan menjadi cawapres Anies siap-siap dikuliti, mulai kasus hukum hingga kasus moral, termasuk posisi politik dan kerajaan bisnisnya bisa terancam. Muhaimin Iskandar atau Caimin misalnya masuk kriteria sebagai cawapres Anies. Tapi apakah punya keberanian? Kita tunggu jawaban Caimin. Airlangga Hartarto punya partai sebesar Golkar. Apakah juga punya nyali? Kita tunggu juga. Sejumlah politisi punya peluang sebagai cawapres potensial Anies, tapi tidak sedikit pula yang terlanjur menjadi tahanan luar. Di NU masih ada Mahfud MD sebagai Menko Polhukam, Yahya Stakuf sebagai Ketua Umum PBNU, Yeni Wahid Putri Gus Dur, Yakut Khalil Qomas atau Menteri Agama, dan Taci Yasin atau mantan Wagub Jawa Tengah. Mereka masuk nominasi sebagai cawapres Anies Baswedan. Selain dari kalangan NU, ada Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY dari Partai Demokrat yang juga punya kriteria sebagai cawapres potensial Anies. Selain Ahmad Heriawan yang juga diusulkan oleh Partai Keadilan Sejahtera atau PKS. Beberapa hari yang lalu, Tim 8 di Koalisi Perubahan untuk Persatuan atau KPP memutuskan perlunya satu tambahan kriteria dalam mencari cawapres buat Anies Baswedan. Satu tambahan kriteria itu adalah nyali. Gak punya nyali, tidak ada keberanian, gugur syarat sebagai cawapres Anies. Namanya juga gak berani. Lawan Anies dan KPP ini adalah kekuatan yang sangat dahsyat dan bisa melakukan apa saja. Memiliki instrumen yang sangat kuat untuk melakukan penekanan. Belum juga logistik yang dimiliki tidak terbatas. Tidak mudah bagi Anies Baswedan dan KPP untuk mencari pasangan cawapres. Setiap nama yang muncul akan berhadapan dengan kekuatan besar itu. Agresif dan bisa melakukan segala cara untuk menjegal sebelum bakal cawapres Anies didaftarkan. Ada yang punya nyali dan mau daftar sebagai cawapres Anies. Setelah Khofifah mundur dengan senyap, Anies harus kerja keras untuk mencari pengganti Khofifah yang tidak hanya memenuhi 5 kriteria, tapi harus punya keberanian menghadapi penjegalan. Bahkan, kriteria keberanian menjadi paling utama dalam situasi politik yang tidak normal seperti sekarang. Pada akhirnya, siapa yang punya nyali dan siap mendampingi Anies Baswedan? Yang pasti, dia adalah sosok petarung di atas rata-rata.